Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara Hijrah Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya puasa ya. Nanti ada syarat sah, ada syarat wajib ya. Kalau syarat sah itu maksudnya adalah syarat-syarat ataupun perkara-perkara yang menjadikan puasa menjadi sah ya. Kurang lebih yang menjadi syarat-syarat puasa dalam kitab Taqriratus Syadidah ini itu ada 4 poin. Baik, langsung saja. Ai idza tawafarat hadhihi syurutu sahha as-shaumu wahia arbaatun, yakni ketika sempurna syarat-syarat ini maka puasa kita dianggap sah. Yang pertama, al-islamu payushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahari palawirtadda lahzatan wahidatan batola shaumuhu. Pertama, harus beragama Islam ya. Seseorang yang berpuasa itu harus dalam keadaan Islam sepanjang hari, sehingga seumpama ia murtad walaupun hanya 1 detik itu akan membatalkan puasanya. Naudzubillahi min dzalik ya. Syarat sah puasa yang kedua adalah berakal. Maka seorang yang berpuasa itu disyaratkan haruslah berakal sepanjang hari, sehingga seumpama dia gila, mohon maaf, walaupun 1 detik saja itu akan membatalkan puasanya. Adapun jika dipertanyakan bagaimana kasusnya dengan orang yang pingsan ataupun mabuk, nah itu akan kita bahas lebih mendalam di bab pembatalan puasa. Untuk sementara sepintas nanti orang yang pingsan ataupun orang yang mabuk itu kalau memang pingsan atau mabuknya itu sebentar, maka puasanya tetap dianggap sah ya. Terkecuali seumpama mabuk atau pingsannya itu nanti dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini berbeda dengan orang yang tidur. Kalau orang yang tidur itu meskipun dia tidur sepanjang hari, puasanya tetap sah ya, karena itu tidak menghilangkan tuntutan dia untuk melakukan kewajiban puasa. Yang ketiga, an-niqa'u minal haidi wan nifasi. Payushtaratu antakuna almar'atu tahiratan jami'an nahari palau hadat bi akhiril lahdatin minan nahari batala shaumuha. Ini khusus bagi perempuan ya. Perempuan yang berpuasa itu haruslah dalam keadaan bersih dari haid dan juga nifas, sehingga seumpama dia haid meskipun di akhir hari, semisal di sore hari 5:30, itu akan membatalkan puasanya. Begitu juga seumpama ada perempuan yang awalnya haid kemudian suci di tengah-tengah hari, nah ini juga dia tetap tidak sah untuk melakukan puasa. Akan tetapi disunahkan bagi perempuan yang haid atau nifas itu untuk imsak, maksudnya menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa ya, tanpa niat puasa tentunya. Sebab seumpama dia puasa pun puasanya tidak sah, bahkan dihukumi haram jika memang berniat puasa. Beberapa orang yang menanyakan bahwasannya bagaimana dengan status perempuan yang meminum obat penunda haid semisal, apakah puasanya dikatakan sah? Nah itu menurut para ulama ya, dari madhab Syafi'i terutama, perempuan yang meminum obat penunda haid demi untuk meraih keagungan atau besarnya pahala puasa ini tetap dihukumi sah selama tidak membahayakan catatan. Yang keempat, al ilmu bi kaunil waqti qabilan lisaumi ay ayya'lama annal yauma alladhi yuridu ayyasumahu yasihu fihi as-saumu bi alam yakun minal ayyami allati nuhiya anis siyami fiha, yakni mengetahui bahwasannya hari tersebut itu sah untuk dilakukan puasa.
dan bukan termasuk hari-hari yang dicegah atau dilarang untuk melakukan puasa, semisal hari raya. Itu jelas ya, kemarin kita katakan, kemarin sempat kita singgung bahwasanya puasa di hari raya itu hukumnya haram dan juga tidak sah. Demikian dapat kita simpulkan bahwasannya syarat-syarat keabsahan melakukan puasa itu yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bersih dari haid dan nifas untuk kaum hawa, dan yang keempat mengetahui bahwasannya hari tersebut sah untuk dilakukan puasa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.